bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita melanjutkan lagi untuk proses implementasi WMS, Mas Rama ya, Mas. Ya, ini masih on perjalanan. Jadi kami infokan seperti yang kemarin ketika berkunjung ke tempat kami, tempat yang baru ini sudah diinikan. Kalau misalkan nanti Denny mau tunjukin view-nya sambil moving around bisa di sekitaran lokasi. Itu raknya dan lain sebagainya udah kita pindah. Oh iya, video. Udah kita pindah lokasinya sehingga kita udah siap untuk proses berikutnya. Jadi kalau kemarin kan skenario yang awal itu barang kita pindah ke lokasi baru dengan menyertakan lokasi zonasi yang sudah ada. Next-nya adalah penggantian identitas gitu ya, penggantian identitas rak. Setelah penggantian identitas rak ini selesai, kemudian adalah generate barcode. Kan begitu Mas ya. Nah, itu ketika generate barcode itu harapan saya nanti masih bisa kami lakukan kita jarak jauh gitu panduannya. Kira-kira nanti selesai semua tertempel, teridentifikasi, muncul di identitas masing-masing produk, baru kita nanti akan undang tim video untuk ke kita untuk implementasi secara menyeluruh. Begitu Mas ya skenario-nya? Ya betul. Oke, jadi nanti di-define dulu rak-raknya mau kayak gimana, terus nanti kalau bisa sekalian paralel jalan di Jubileo dibikin mappingannya kayak gitu. Nanti kan bisa langsung cetak Jubileo kalau mau pakai Jubileo, tapi kalau enggak ya kiranya Jubileo udah ada datanya dulu, jadi nanti pas ke lokasi tinggal masukin stok sesuai dengan rak. Misalnya di rak ini SKU ini stoknya berapa kayak gitu. Oh gitu. Oke. Udah kalau gitu mungkin bisa ditunjukin progresnya. Di share screen boleh. Bisa ya? Foto apa video, Pak? Ini seskin dari saya, Pak, mau dari tim PS dulu? Yang dari kita dulu aja, Den. Oh iya, Pak. Ditampilin videonya, Den, biar kelihatan. Ya, Pak, pakai laptop ya. Tunggu sebentar. Laptop ya. Empat kan ada. Ya. Oke, ini. Video ya, Pak? Iya. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Saya pin aja udah. Oke. Nah, seperti ini, Pak. Berarti ini tinggal tagging aja, Pak ya? Anggapannya tinggal tagging raknya aja gitu ya? Untuk packingnya seperti ini, Pak. Tak nyalakan lampunya. Lokasi packingnya masih ini sih, nunggu meja sih memang. Makanya nanti paralel kalau misalkan identitas ini udah selesai, meja udah selesai, pas juga PDA, pas segala macam udah datang, kita udah siap gitu Mas. Nah yang kita mau ini kan sekarang udah dipindah nih, udah rapi gitu kan, baris A1, tapi kita masih pakai identitas lama gitu ya. Iya. Karena masih hanya kita pindah gitu aja sih, supaya lebih rapi kayak gitu. Berarti kayak
nomor raknya masih pakai yang lama itu ya? Masih pakai yang lama. Masih Masih pakai pakai. uang. Ya. Oke. Dan identitas di satu potongnya ini masih tulisan ya, bukan QR code loh ya. Iya. Jadi ambil satu. Ini masih kayak kemarin pas Mas Rama ke sini tuh, nama barang sama nama SKU aja. Oh iya iya iya. Iya, nah itu. Jadi kita mesti apa? Nanti ngubah ini layoutnya dulu, nama-nama rak itu kalau nggak salah Delia udah bikin. Setelah itu kita buat generate barcode-nya untuk ke arah yang beda gitu. Masing-masing ini jadi apa gitu. Oh iya. Oke. Lebih lega ya, Mas? Iya, lebih lega. Oke. Tinggal berarti rencananya ke depan bakal ada ganti barcode di barang sama di rak juga. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu kira-kira bahkan waktu berapa lama Mas dari tim BSTech? Ini. Iya. Itu Mas, apa namanya? Kemarin nggak salah secara teknis untuk generate barcode-nya belum bisa ya? Atau ada sedikit kendala? Udah bisa cuma kalau dari Jibelio. Tinggal kita custom nanti kirim aja mau kayak gimana yang dipakai. Oke. Kita masuk ke ininya. Delia mungkin bisa share untuk ininya. Ganti deh. Mungkin. Share screen. Ya, ini kan ini untuk data barang-barang dan rak kita. Nah, ini kan rak kita saat ini menggunakan nama seperti ini. Ya. Nah, nanti kedepannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini berarti data kita ini langsung ganti mulai dari sekarang di Jibelio atau gimana, Mas? Ntar aku cek ini ya. Jadi nama rak ini terinput di Jibelio juga kan, Del ya? Iya, ini saya ambil datanya dari Jibelio. Oke. Aku coba cek BSTech. Oh, Mas, sekarang belum dimigrasi ya ternyata. Masih pakai yang lama. Wah, benar. Oke. Oh. Ya, ini nanti yang bakal kita masukkan ke Jibelio sih. Jadi nanti untuk tapi ini untuk raknya sekarang masih bakal fixed allocation apa dynamic ya Pak ya? Yang kayak kemarin itu bakal misalnya rak A34C ini suatu saat bakal keganti sama SKU lain itu ya? Kalau sudah habis, Mas. Kalau udah habis ya? Iya, kalau belum habis ya tetap akan begini. Coba ya, E-nya ini agak dibesarin, Den. E-nya masih ada lanjutannya nggak? Kolom E. Double. Agak dibesarin. Agak dibesarin. Oh. Ya, ada yang kayak kalau stoknya banyak ini kan. Oh iya, dia pakai dua rak atau lebih itu ya. Dua rak atau lebih. Sebenarnya, oh ya nggak apa-apa sih ini. Mau pakai fixed allocation untuk dynamic sebenarnya nggak masalah sih. Nggak ada masalah sih, Mas. Sementara ini dynamic dulu. Oke. Nah, ini paling yang ini nanti yang L1A ini harus di define. Yang bawah A61. A6-1. Yang A21C bawahnya, A21D itu. Oh iya. A21D. Nah itu kanan kan ke kanan kan L1A itu. Oh. Iya.
Itu kan paling kita akan layer yang 4, walaupun nanti kodenya cuma gini paling enggak, tapi nanti di layernya harus diisi. Ya masih bisa juga sih kayak gini Mas. Kita. Nah, ini kenapa nggak ada identitasnya ya? Cuman A. Oh, kurang gitu ya? Iya. Oh, kurang. Oke, kalau emang udah ada kayak gini sih, tinggal apa namanya, dari tim hashtag tinggal apa lanjutin aja sih Mas. Kita cuma tinggal nunggu infonya untuk apa namanya, data barcode-nya ketempel semua aja, udah kita langsung bisa apa? Implementasi. Iya. Mas, contoh yang di baris ini ya, 4 itu ada F2, 2A, H4 ini ya. Ini kan maksudnya apa namanya? Satu item barang ada di beberapa tempat. Iya. Kan begitu. Ini better di spill menjadi beberapa atau gabung begini? Sementara kayak gini nggak apa-apa, nanti pas diimport ini bakal jadi 3 baris atau 4 baris, tergantung dia banyak berapa. Jadi kan ini beda antara yang baris 4 dengan baris 10. Kalau baris 10 ini kan artinya kan nanti gabung jadi satu ya, Del ya? Ya begitu. Perbedaan antara 4 sampai nomor 10. Iya, ini nanti satu baris di RA4, RA10, tapi beda ini ya Pak. Beda. RA-nya. Di RA1, 3. 1 sama 3. Ya, nggak apa-apa. Nanti pas lagi mau import, ini dipecah lagi jadi baris sendiri-sendiri. Di F2 sendiri, H41A sendiri, H43A sendiri. Jadi nanti bakal muncul 3 SKU yang sama, cuma raknya beda. Oke, berarti kan nanti harus misalkan di F2A akan menjadi L1F, F42, itu berapa jumlahnya, yang kolom ininya D-nya itu kan sendiri, habis itu di bawah lagi nama sama, tapi nomor raknya H41A ditaruh di L1 H10, jumlahnya berapa, bawahnya lagi H43A akan menjadi H, L1 H10 3, jumlahnya berapa, kan gitu Mas ya? Iya, nanti harus dibikin per raknya. Ya harus diubah kayak gitu Del, Del. Dicatat dulu. Iya, saya catat kok. Berarti ini udah mulai ini Mas ya. Dari tim biasa ya rekap raknya dicatat di sini, stoknya. Oh enggak? Belum Mas. Belum ya? Belum. Gimana? Rekap stok. Kemarin kan BHSTEK mindahin stok sekalian kan, dihitung lagi kan. Ada keluar masuk barang tuh. Iya, ini kan saya ambil datanya dari Jubirio. Jadi udah termasuk ini ketersediaan stok. Rak. Oh iya. Udah paling besok PR-nya cuma ini, mecahin yang ini. Nah apa ngitungin yang stoknya satu SKU di beberapa rak aja. Kalau ini kan yang lain kan tinggal ambil data Jubil aja kan, pasti sama. Paling nggak beda jauh gitu loh. Sama fisik. Gampangnya gitu. Oke. PR-nya itu, terus kemudian urusan penamaan raknya kan sudah ada ya, artinya kan nomor raknya akan teridentifikasi dengan seperti ini. Yang penamaan rak, ya? Di mana kemarin? Rak ini menjadi yang panjang, yang total. Mapping. Ya, sebentar saya. Nanti penamaan raknya jadi seperti ini. Ya. Jadi RA1 ini ada sisi kanan, sisi kiri, gitu seterusnya. Oh, iya. Oh ya. Nah, nanti paling dari kita bakal kasih file template buat input raknya. Ini emang mau pakai spasi ya, Mas Nur? Ininya. Mau pakai spasi apa enggak? Berarti bisa
Terserah dari kitanya apa. Iya, terserah mau pakai spasi pokoknya kita ngikutin. Enaknya apa? Kalau dari kita itu nggak ada spasi, jadi lebih Nggak ada pendek. Ya. Biar lebih pendek Mas ya. Iya, bisa nanti pakai batang dia jadi nggak panjang. Tapi kalau QR code sih nggak masalah ya. Ya ada spasi atau enggak. Oke. Ya nanti kalau Nggak pakai spasi kali ya, lebih mudah ya. Iya, lebih enak pakai spasi. Gampang karakter. Nanti ukuran di ininya jadi ukuran. Oke Mas, nah kalau ini sudah, nanti kita segera mapping yang tadi. Berikutnya yang generate barcode-nya Mas. Kita mungkin diingatkan caranya. Oke, benar. Bisa ditampilkan dari Mas Rana dulu. Di stop dulu, Del. Oke, aku coba share screen-nya. Oke. Pakai data saya dulu. Nah, nanti untuk generate barcode sebenarnya itu nanti ketika udah di ini ya, apa namanya? Migrate ya namanya, kita itu di migrate. Nanti bisa langsung cetak dari sini itu data barcode-nya. Nah, nanti makanya nanti saya kasih template-nya, template apa? Raknya yang harus diimport kayak gimana. Nanti kalau udah diimport langsung bisa generate kayak gini Mas, meraknya itu. Ini bisa custom kan Mas, tulisan di nama barcode-nya. Jadi kan kalau nanti kita terserah nanti mau kayak gimana, tinggal kasih contohnya, nanti kita coba ajukan ke tim report buat di custom itu memungkinkan nggak. Kalau memang mungkin ada beberapa sedikit perubahan, kita infokan lagi ke tim hashtag ini yang nggak bisa mana, yang bisa mana. Harusnya selama cuma menampilkan data raknya atau cuma nambah nama lokasi atau apa itu masih bisa. Nama barang kayaknya Mas, yang Kati mau nambahkan. Nama barang gitu. Nama barang. Nama barang atau nama SKU yang penting. Yang lebih mudah apa? Nama barang atau nama SKU? Nama barang ya? Nama barang ya? Tapi kayak panjang ya. Nama barang. Panjang ya? Iya panjang. Agak panjang Mas. Karena kalau QR code takutnya nggak kebaca ya. Enggak ya. Oh iya, agak panjang. Agak panjang, mungkin enggak? Bisa aja Mas, sama gitu. Cuma nanti butuh label yang agak lebih gede. Gitu. Enggak apa-apa sih. Yang 8 kali 5 atau 8 kali 3 itu ada. 8 kali 3. Antara 8 kali 3 atau 8 kali 5 biasanya kalau yang Ya Mas, daripada keliru. Maksud saya kan ini kondisinya kan kemasannya sama. Kemasannya sama, isinya bisa beda. Takut saya begitu nanti ini di sebelahan salah ngambil, nah itu udah komplain juga. Karena kita kan dinamik. Dinamik, kalau dinamik itu malah nggak bisa ada namanya, karena kita nggak ngunci apa namanya, nggak ngunci ini loh. Nggak ngunci lokasi. Iya, nggak ngunci lokasinya untuk SK rak ini, lokasinya untuk SKU mana. Kalau nggak dikunci itu kita tampilkan namanya. Sebenarnya untuk kesalahan ambil itu bisa diminimalkan udah pakai nanti keduanya kan pakai device ya. Iya, pakai device. Scan barcode kan. Kalau salah itu nggak mau device. Nah, artinya kan ketika picking ngambil itu kan masih dia akan terkumpul menjadi satu dari sekian packing list gitu loh Mas. Picker kan ngumpulin tuh. Nah, ketika ngumpulin itu dia nanti akan tercampur antara satu barang dengan barang yang lain kan gitu. Iya. Nah, takut saya kalau itu tidak ada namanya di sini, nanti yang manualnya nggak akan kelihatan. Oh, masih manual ya Mas? Ininya untuk QC. Iya, di kita masih manual. Oh iya. Iya, belum. Sampai belum ngajari. Oh, tar. Sebenarnya kalau nanti udah pakai Cipilio, itu nanti di apa namanya? Di pemesanan di pengepakan ini. Aku coba dulu ya. Oke. Nah, nanti kan si picker kan ngasih pick list-nya sama labelnya kan ke orang packingnya ya. Nah, nanti si packing-nya tuh ngisi
ID-nya dulu. Jadi menunya orang QC itu cuma ini sehari, 2 hari ini pindah-pindah. Nah, setelah itu scan labelnya kan, muncul nomornya kan. Muncul detailnya apa Mas di sini. Nah, mereka nggak perlu ngecek namanya apa, mereka tinggal scan barangnya, yang cari yang sesuai di sini. Iya. Oh, langsung ya? Iya, kalau salah, nah nggak mau dia, nolak. Ya. Langsung otomatis gitu ya. Jadi apapun yang diambil nggak ada masalah ini ya? Iya, hanya tadi mau dia benar-benar pakai device atau pakai atau tablet atau PC buat ngecekin di meja itu ya nggak masalah sih Mas. Yang penting itu agak malam dikit tapi lebih mudah gitu ya. Ya, invest PC nggak perlu gede sih, RAM 4 lah itu udah cukup. Prosesor nggak ngaruh, yang penting pakai SSD RAM 4 is aman. Scan terus. Ini scan terus langsung. Nah, selesai. Baru nanti dia pindah lagi ke nomor pesanan yang lain. Jadi nanti scan, langsung entah masukin ke resek atau di bubble, kasih ke orang packer gitu. Nih. Jadi kalau analoginya di kita itu sekarang masih satu checker itu sekaligus packernya, Mas, analoginya. Jadi pas habis QC langsung masukin ke resek, labelnya masukin, udah kasih ke orang yang buat finishing gitu, yang kayak gimana. Itu yang banyak berjalan kayak gitu sekarang. Berarti cuma checker, terus masukin lagi ke resek atau itunya polymailer itu kan. Sama labelnya udah nanti digeser ke bagian finishing. Ya. Lebih mudah nih. Nah, kalau yang pickernya ini kebetulan device-nya lagi di kantor ya Mas, jadi nggak ini. Device-nya sebenarnya sama kayak tadi. Kalau dia hampir sama sih, konsepnya hampir sama, dia nanti login kan, terus nanti ada dia ketika ngambil tuh scan nomor raknya dulu gitu. Scan nomor raknya baru nanti dimasukin SKU-nya. Hampir sama itu. Nanti ketika salah scan pun bakal ditolak sama device-nya. Hampir mirip sama ini pengecekannya. Nanti muncul apa barangnya, harus di routing track mana, diarahkan track mana itu. Udah nyampe di depan tracknya, ya udah tinggal scan tracknya gitu. Kita tinggal scan SKU nanti ambil barang. Bisa di scan satu aja terus yang ambil 4 terus ganti kuantiti yang 4 langsung bisa, nggak scan satu-satu bisa. Iya. Tambah bingung ya anak-anak. Nggak bingung sih pasti Mas. Kalau penyesuaian berubah kan dari manual. Iya betul banget. Nggak apa-apa. Ini untuk kebaikan. Oke. Jadi QR code-nya gimana nih Mas untuk generate-nya dulu yang kita nanti kita bikin default. QR code nanti kirim template-nya aja Mas. Nanti kita coba bantu generate-in lah sini dulu. Belum kan karena biasa belum dimigrate jadi agak nanti harus ada bantuan ke engineer buat generate-in raknya. Nanti tinggal kirim filenya dulu aja nggak apa-apa. File Excel-nya itu sama template barcode yang mau dipakai ukurannya berapa nanti kita ini. Ya, oke. Jadi yang kita lakuin pertama, ngubah nama rak itu duluan atau bagaimana, Mas? Iya, tadi yang di-share sama Mbak, apa namanya? Adele. Ya, Adele itu udah final bukan raknya? Udah final belum? Yang belum kan tadi yang masih ada yang numpuk-numpuk aja tadi, Mas. Oh, itu nggak masalah sih itu. Nggak ada masalah ya? Tapi kan kayak yang tadi ada yang satu baris isi 197, itu kan terbagi menjadi tiga tempat ya. Tempat per masing-masingnya ini kan harus diidentifikasi. Ya, di itu pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Ya, itu nanti bisa pas mau ini aja mendekati implemen aja. Oh gitu, pas mendekati ya, implementasi itu. Ya, untuk stoknya. Tapi untuk raknya kalau bisa sebelum implementasi jalan udah nempel dulu Mas itu kode barcode raknya itu. Barcode-nya ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Atau mau didemoin dulu lagi satu cycle ordernya? Kayaknya gitu Mas. Diingatkan dulu supaya lebih mudah. Iya, aku coba demoin ya.
Ayo, nanti ya, bertanya ya, sesat di gudang nanti namanya, bukan sesat di jalan. Nah, oke. Aku coba ini ya. Jadi nanti untuk prosesnya, guys, loncat. Bentar. Aku buatin satu order dulu. Sudah diproses ya? Iya. Oke. Oke, sekaligus aku kenalin fitur yang baru sih di nanti menu pengiriman tuh. Kemarin kan pas kita diskusi beberapa seller itu ada beberapa kerepotan. Sekarang udah di develop, udah di expand untuk pengiriman. Oke, nah kita mulai dulu untuk menu siap proses ya. Ketika nanti ada orderan masuk atau orderan yang baru yang udah bayar dari marketplace atau dari web store, nah itu nanti bakal masuk ke sini ke menu ini siap proses. Nah ini nanti bisa dari tim BST bisa define nanti emang dari orang gudang sendiri yang langsung klik proses atau ada tim admin gitu. Tapi kalau dari kita biasanya sarankan dari tim adminnya ya, yang admin online yang bisa ngurusin chat, buat ganti barang itu konfirmasi. Nah itu biasanya mereka yang proses. Nah tinggal centang aja di sini. Nah, oke, proses. Nah kalau proses tugasnya admin selesai udah. Ya, untuk tugas proses ya, nanti tugasnya ada lagi di sini sama di sini. Nah, itu yang pertama tugas proses order selesai, ordernya bakal masuk ke menunya orang gudang di sini. Dari menu pemesanan pesanan, terus pengambilan. Nah, di sini nanti tim admin gudangnya itu bisa untuk melakukan assignment di sini, assignment order, ambil resi, cetak label itu di sini. Pertama biasanya itu yang dilakukan tuh ambil resi dulu. Tentang semua ordernya, tindakan ambil resi. Biasanya kayak gini. Mereka bakal generate semua dulu resinya, itu kan. Udah generate semua. Oke. Udah dapat, misalnya dia nggak lihat, nggak peduli berapa, itu kan. Generate aja dapat semua. Oke, baru itu dia proses per berapa? 25 atau 50, gitu kan. Nanti tinggal tergantung kemampuan dari masing-masing operasional, maunya berapa. Terus centang misalnya 25 ya, centang semua, tindakan, langsung ini, setup pengambilan barang. Nah, pengambilan barang, mau terus di-assign ke siapa yang mau ngambil. Diisi ID-nya atau nick-nya. Ini udah, terus cetak. Nah, biasanya kan pakai ini ya, pakai Pixel ini. Nah, nanti itu tinggal pakai device atau handphone. Device nanti langsung di routing dia, langsung rak yang paling terdekat itu kayak urutan abjad kita akan masukkan urutan abjadnya, dia langsung lari ke rak mana. Nah, yang pertama ke rak mana untuk yang diambil dengan kuantitas sekian. Oke, nanti udah dicetak Pixelnya. Nanti yang order di sini pindah ke sini. Nah, ini nanti adminnya atau nanti juga dari bisnisnya performanya kelihatan. Orang ini pikrisnya berapa lama sih itu. Di sini. Ya. Oke, jadi pikrisnya tuh hampir kayak gini. Sama sih, nanti di device caranya juga sama. Jadi nanti mereka bakal scan raknya dulu, di routing kan ke rak mana. Dia scan raknya, kayak gini. Udah scan rak, terus dia ambil barangnya, barcode-nya di-scan, barcode barangnya. Nah, ini kalau scan satu kali, atau langsung nanti dia kalau di device itu bakal muncul bisa di plus atau di minus, diganti ini. Nah, udah selesai. Nah, udah selesai di picking, dia langsung pindah juga ke selesai. Nah, selesai ini sebenarnya pengambilan selesai ya, tapi untuk prosesnya mungkin dia belum nyampe ke tempat orang packingnya itu packing. Nah, mungkin nanti setelah selesai lebih kan tadi belum cetak label ya.
Belum kan? Nah itu kenapa nggak cetak label depan buat ngindarin hilang dibawa sama pickernya, cacar gitu. Nah tadi pas sudah selesai balik lagi ke admin gudangnya tadi, terus laporan tadi picklist ini udah di picking gitu loh. Nanti sama adminnya biar dicari kayak gini, ya. Terus centang semua ordernya dia cetak labelnya di sini. Jadi cetak labelnya setelah pickingnya benar-benar selesai gitu loh. Nah, udah keluar baru nanti dipindahin ke orang packing gitu. Jadi flow-nya tadi ambil resi, pesan ke picker, ambil barang, ya, ambil barang selesai, cetak label, lapor ke adminnya, picklist berapa tadi yang udah diambil, terus cetak label. Ya. Kalau cetak label dia bakal kasih ke orang packingnya di sini. Nah, terus sebelum ke packing aku coba mungkin ada yang mau tanya, nggak ada yang bingung atau kecepatan? Atau mungkin ada yang mau ini kasih mungkin di sini kurang kayak gini sini kayak gitu. Dan Febia, Ricky, mungkin teman-teman. Kira-kira cocok nggak? Apa perlu dicoba dulu besok di sana? Mana nih suaranya anak-anak nih? Kayaknya udah dapat beban ini. Padahal ini mumet kita sama si tadi. Sebenarnya kalau Mas, saya mau nambahin ya. Karena begini ya, untuk semua juga, karena hasil meeting ini kan menjadi keputusan kita untuk menghadapi puasa. Ya kan, target-target itu kan ada nih penjualan gitu loh Mas Rama. Jadi butuh orang, butuh alat, hardware, sistem, dan lain-lain ini mari kita putuskan dalam waktu dekat, ya setelah meeting dengan Jubileo ini. Jadi kalau ada pertanyaan, harus ada pertanyaan lah, pertanyaannya apa? Intinya begitu. Jadi kalau nggak paham lebih baik dari sekarang gitu loh. Malu bertanya sesat di gudang ini, bingung lagi nanti. Ya, kalau ada unek-unek bilang aja, itu maksudnya kok tambah susah apa kok nanti kayak gimana bilang aja dulu. Misalnya nanti kalau misalnya kita punya sistem udah invest device atau kalian nggak jalan sayang, gitu loh. Biasanya bebannya di operasionalnya itu untuk pindah dari sistem flow 1 ke flow 2 terus cara lama ke cara baru biasanya di operasionalnya. Oh, iya. Itu wajar Mas. Dulu implementasi Jubileo pertama kali juga begitu kok. Baru sekian lama bulan baru terbiasa gitu. Ya, tapi mungkin tambahan sedikit dari saya buat tim operasional. Memang kelihatannya agak sedikit lebih kompleks ya, tapi sebenarnya ketika kita implementasikan dan ini sudah berjalan juga di customer kita yang lain, bahkan bisa dibilang dia memiliki order itu 5.000 dalam satu hari. Itu bukan event-event ya, tapi memang hari-hari biasanya dia memang memiliki 5.000 order. Dan ketika diimplementasikan, sebenarnya kalau dari sisi operasional itu lebih memudahkan. Tapi memang penyesuaian dari skema yang sebelumnya udah berjalan ke skema baru ini mungkin butuh transisi gitu. Yang penting nanti kalau emang ada kendala tanya aja gitu nanti pas bingung atau gimana. Oke, lanjut ya. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Belum dulu di open kalau mau menjawab. Belum Pak, seperti itu. Lanjut ya. Oke, ya. Belum ada gambaran ya. Lanjut lagi. Oke. Nah tadi nyampe di sini ya, pemesan-pesanan. Ordernya nanti kan masuk ke bagian packing ya. Nah, kan kita ngikutin flow-nya si Piastek ya, pakai batch picking. Jadi pakai picklist barangnya ngumpul gitu semua. Nah nanti kan ordernya banyak di sini. Tapi menunya orang QC itu lebih ke sini, cuma ini aja. Jadi nanti orang ini pakai labelnya. Menunya cuma ini, nanti cuma satu hari mungkin sehari dia cuma pantengin ini aja gitu. Nah, masukin ID-nya dia sekali aja itu. Dan terus nanti dia scan ini nomor pesanan atau resinya di atas.
Terus scan yang mana, nanti dia bakal tarik gini kan. Muncul detailnya apa, nanti dia nggak usah ngeliatin, ngecocokin lagi pakai nama gitu. Di-scan lagi ya? Ya, scan lagi, nanti muncul detailnya apa, terus baru scan barcode yang nempel di barang. Misalnya salah gini kan. 01. Nggak mau, dia cari lagi yang benar mana, scan sampai dapat. Kayak gitu. Oke. Misalnya, udah bener nih. 1 gitu kan. Kalau piring teliti 11. Kayak gini. Oke. Kan barangnya nyampur kan biasanya kan. Jadi si picker tuh nggak kayak, mungkin bakal nggak kayak sekarang yang di siapa? Hashtag ya. Mereka habis picking kayak sorter ya. SKU ini ditumpuk-tumpuk gitu ya. Ya, jadi dia cuma selesai ambil udah taruh, itu udah tanggung jawabnya si checker gitu. Jadi nanti pickernya bisa ambil lebih banyak barangnya. Makanya kemarin kita sarankan untuk checker misalnya 1:2, 1 picker itu bisa di handle sama 2 checker atau 3 checker. Karena pickernya ya cuma ngambil barang tugasnya. Ya, nanti kita kembalikan lagi ke SOP-nya BHSTEC mau kayak gimana. Nah, udah nanti udah scan selesai, lanjut lagi ke order berikutnya sampai nanti habis. Dan nanti ketika udah di scan, dia sebenarnya langsung pindah ke sini dan akan muncul juga di menu berikutnya. Pokoknya setiap di tab ini ketika selesai pasti dia muncul di tab sini yang paling atas. Nah, ketika udah di checking, udah di packing, Jibelio ini ordernya bakal pindah ke menu pengiriman. Nah, dari sini nanti orang handover, orang-orang yang buat ke kurir itu tiap hari itu cuma perlu sekali ngelis nomor pengiriman lah ya. Jadi misalnya kurir langganannya apa aja, misal JNT ya, lokasi Jakarta, bikin kayak nomor pengelompokan itu, nomor pengirimannya itu, nomor handover, simpan. Terus ada lagi tambah baru lagi kurir JNE, lokasi sama Jakarta, tanggalnya juga sama, simpan. Ada lagi mungkin si cepat itu. Cepat. Lokasi Jakarta, tanggal pengiriman, simpan. Nah, kalau ini kok nggak kelihatan di sini ya? Dia sebenarnya langsung masuk ke sini. Kart atau nomor pengirimannya masuk ke sini. Nah, ini. Nah, ini. Udah kan? Nah, ketiga ini kayaknya banyak. Aku coba yang nomor lama-lama ini dulu. Bilangin biar nggak salah masuk dia nanti. Ini memang disettingin satu-satu, Mas ya? Sebenarnya nanti ketika dia udah pernah buat, Mas, ketika mau selesai gini, ada pertanyaan kan, apa akan dibuatkan nomor pengiriman lagi untuk besok, untuk kurir yang sama ya, gitu. Jadi dia pas tiap pagi ya nggak perlu bikin ulang, tapi pas mau selesai tutup toko itu, pulang dari gudang, udah pengiriman selesai ya. Dia kan mau harus selesai ininya kan, pengiriman itu kan. Nah, pas mau selesai ada pertanyaan, mau dibuatin nomor pengiriman lagi nggak buat besok? Biar nggak satu-satu kayak tadi. Ini saya hapusin dulu semua. Saya ulangin aja nanti. Ya, biar enak kan. Aku ulangin lagi ya. Dia ada baru kurirnya apa. Ini kan pertama kali, jadi belum pernah. Simpan. JNE. Cepat tadi. Nah, muncul 3 ini kan. Nomor pengiriman baru. Nah, untuk menu orang HO itu tadi cuma tambah nomor pengiriman atau nomor penjadwalan untuk pengiriman sama scan. Scan ini. Jadi nanti ID-nya si orang pengiriman atau orang handover nih
dimasukin. Nah, untuk yang sebelumnya, si Jubelio itu harus minta ini, Mas, nomor pengiriman. Jadi dia mau scan ordernya cepat, ya dia harus pilih dulu nomor pengiriman cepat. Nah, tapi untuk yang sekarang kita langsung main ini, apa namanya, tinggal scan aja, kita langsung ngedetek ini tadi ordernya berapa ya. Pesanannya ini. Ya, bentar aku tak ambil nomor pesanannya. Jadi ada 2 nih ya. Nah, tinggal scan, dia langsung ngedetek kurirnya apa gitu, dan dia langsung masuk ke pengiriman yang seharusnya. Nah, dia langsung masuk ke sini. Tadinya kan kosong ya, 0 lagi. Dia langsung masuk ke sini. Nah, scan lagi yang tadi apa? Kurirnya apa nih? JNT lagi nambah 2. Nah, kita coba cari yang lain kurirnya. Ini ya JNE ada nih. Ya. Kita nggak perlu ganti nomor pengiriman, dia langsung ngedetek di apa? JNE. Nah, dia langsung masuk juga ke sini. Jadi pas dia scan ya langsung lemparin Mas ke tempatnya si JNE itu. Oke. Langsung kelompokin gitu ya? Iya, langsung kelompokin. Harusnya JNE segini, nanti JNT segini. Sebelumnya tuh jadi harus masukin dulu ininya, Mas. Oke. Pas scan di sini dia harus pilih dulu kayak gini. Dia scanin sortir dulu JNE baru scan. Nah, sekarang enggak, scan langsung sekalian sortir. Oke. Siap. Mempermudah. Udah nanti ketika kurirnya udah datang, pas mau diserahin, kalau dari kita itu sarannya di scan lagi, Mas, buat ngevalidasi kalau ordernya memang benar-benar udah diambil itu. Nah, dan tadi Shopee pas kurirnya datang, scan dibuka tadi nomor pesanan JNE datang itu ya, JNE datang mau ngambil, udah terus dibuka nih nomor pengiriman ini, terus pas mau dikasih ke kurir atau naikin ke truk itu kan, scan lagi ordernya. Jadi ketahuan, oh ini udah diambil. Anggapannya udah diambil, udah diserahin ke kurir. Nah, ini kecentang dia. Nah, kecentang, selesai semua, itu kan. Misalnya bisa ambil semua, ya udah nanti kalau ingin cetak handover-nya tinggal klik ini. Muncul nanti listnya apa aja, Mas. Iya, nanti muncul listnya apa aja. Tinggal cetak terus tanda tangan. Tanggung jawab siapa, terus panggil kurirnya siapa. Udah. Nah, setelah initial handover dari cetak, ya tinggal set selesai. Set selesai. Nah, kayak gitu. Tanyain kan, mau dibuatin, apakah Anda ingin otomatis dibuatkan pengiriman untuk besok ya? Untuk kurir yang sama ini, Mas. Kalau iya tinggal klik. Nah, yang tadi hilang, terus dia bakal muncul nomor baru. Tadi kan 29 ya, kan jadi 31. Nah, kalau ingin lihat yang histori sebelumnya, itu tinggal centang ini. Dia akan muncul list-list yang kemarin-kemarin. Kalau ingin lihat lagi. Oke. Tuh. Ini surat jalannya bisa lewat sini. Iya. Dan ini udah banyak kepakai sih surat jalannya, cukup membantu. Maka jadi si admin nggak perlu nge-excel ulang. Iya. Tuh. Nah, harusnya nanti sih lebih gampang ya. Paling gampang itu di sini sama di sini, Mas. Untuk prosesnya. Yang paling agak ribet, agak lama ya pikernya itu. Yang benar-benar disiplin tuh pikernya nanti. Yang pas untuk proses picking, ambil barang, taruh barang, kan pakai device nanti kan. Tuh, lebih teliti di situ. Nah, oke. Harusnya nanti lebih gampang. Memang butuh penyesuaian aja. Nah, dari tim basic ada yang tanyain lagi mungkin terkait ini
persiapan implementasi WMS-nya. Halo, ada pertanyaan? Iya, Pak. Mau tanya nih, Mas. Untuk kan kita kan ada kebutuhan untuk data internal. Nah, data internal kita kan tetap kayak apa ya? Kayak satu hari itu kirim apa saja gitu. Nah, kayak surat jalan gitu. Nah, misal kita tarik data itu dengan apa namanya, data itu dengan identitas sesuai nomor surat jalan ini ada atau enggak ya? Ada. Yang ini kan? Iya. Ada. Nanti ini bisa di nomor apa namanya? Sudah dipakai kan? Kita kalau mau diekspor ke Excel juga bisa. Nah, biasanya kayak gimana Mas datanya dibutuhkan? Nomor pesanan, quantity. Iya. Biasanya sih darinya daftar penjualan barang. Daftar penjualan barang. Tag laporan daftar penjualan barang. Pakai yang ini ya? Iya, pakai yang itu. Oke. Ya, nanti tetap masih sama, itu masih bisa dipakai. Kita nggak untuk di laporan ada perubahan, tetap bisa sama. Datanya akan sama. Datanya akan tetap sama. Oke. Oke, Mas. Iya. Laporan, oke, pakai laporan nggak ada masalah. Oke, mungkin aku coba remind lagi tadi ya. Berarti nanti dari tim Biastek tinggal tempel barcode, ya, barcode track sama barcode barang. Nah, untuk generate-nya mungkin nanti bakal dikirim dulu ya template-nya. Mau kayak gimana bentuk barcode-nya, terus ukurannya berapa, kayak gimana. Nanti tinggal kirim aja, nanti coba kita sesuaikan dulu. Nah, mungkin setelah ada itu baru nanti tim Biastek bisa nempel gitu ke track-nya. Yang penting ini sih Mas, kadang kan kita nemuin kalau sudah ke picker, itu kadang ada yang di cancel itu loh. Oh, cancel. Nah itu maksud saya tadi kenapa ada nama barangnya, itu sebenarnya bisa aja sih, karena kan sudah ada nama raknya ya. Itu kita kembaliin ke lokasi raknya tadi itu. Kan ada kejadian begitu ya, Den ya? Pickernya udah keambil, udah ngumpul sampai ke label nggak karena orang cancel misalkan. Nah itu biasanya dikumpulin dulu apa langsung dibalikin? Harusnya langsung balik sih. Sekarang ini ya, dikumpulin dulu ya biasanya, Den ya? Iya Pak, masih dikumpulin. 50 dulu, order minimal. Maksudnya yang cancelan. Oh iya, yang cancelan kita kumpulin dulu. Nah, nanti ada yang dihubungi, ada yang kita kembalikan. Nah, itu proses administrasinya gimana Mas ya, kalau yang cancel? Kalau administrasi sendiri di kita sih lebih apa ya? Kita sih langsung ya, kayak marketplace ya. Anggapannya pas cancel langsung kita balikin tuh Mas ke rak sebelumnya, langsung masuk. Cuma emang kita masih coba sedikit review ya untuk fitur ini itu. Kita juga masih nimbang-nimbang lagi Mas, kita mau kayak gimana ke depannya. Tapi yang jelas sekarang kita masih ketika ada cancel itu langsung balik ke raknya itu. Tapi nanti ketika proses pesanan pun ketahuan di Jubileo ketika di menu ini ya picking itu ya. Di packing ya. Ternyata pas dikasih ke packer order itu udah cancel. Nah, nanti pas di-scan sama si packer di sini, nanti ketahuan ordernya sudah dibatalkan. Nanti bisa akan tetap muncul errornya, cuma ya itu nggak muncul list detail barangnya apa. Itu nanti bisa di ini dulu mungkin, apa namanya, disingkirkan dulu labelnya, barangnya nanti kan nyisa ya dari tiap batch pickingnya kan nyisa, itu pasti barangnya itu.
Itu nanti masih manual sih balikinnya, Mas. Kita belum ada fitur namanya reboot away. Reboot away atau yang dari cancel atau dari menu batal itu harus dibalikin ke raknya pakai device, itu belum ada. Jadi masih manual. Otomatis stoknya kan tadi udah pas awal kan diambil, Mas. Pas ngembaliin itu akan bertambah otomatis karena dia nggak jadi keluar, atau kita harus ngelakuin sesuatu ketika naruh tadi? Otomatis, Mas. Sekarang masih otomatis. Masih otomatis kan karena dia nggak jadi keluar kan? Iya, karena ordernya batal kan. Jadi yang tadinya di on order langsung balik lagi. Oke. Dan ini nggak perlu ada statement apa-apa, cuman kembaliin barangnya tadi kerak. Iya, cuma itu. Cuma yang belum bisa kita tracking, barang ini balik kerak jam berapa, itu belum bisa kita track. Siap. Yang penting aman stoknya, Mas. Karena kemarin itu sering itu nggak teridentifikasi sama kita, barang yang cancel tadi nggak kembali kerak, ya kan? Barangnya loh ya, karena raknya posisinya nggak tahu ini dari mana. Terus ada yang order, akhirnya kemarin kan cancellation rate-nya kita tinggi. 12 kemarin, Mas? Bukan, pada waktu Ramadan. Ramadan. Itu nanti lebih aman, ya. Tapi amannya emang ada sedikit buffer sih kalau pas Ramadan atau event gede gitu, Mas. Jadi misalnya jangan punya stok 1000, ya mungkin tampilnya cuma 800 dulu, Pak, 900. Seperti kejaga kan. Ya 100 kejaga overselling itu. Ya sih emang agak dilema juga, produknya basic cuma sekali produksi ya, Mas. Iya itu dia, Mas. Kita kesulitannya kalau yang stoknya bisa panjang sih oke. Iya. Tapi kadang-kadang pas overselling gitu sellernya pembelinya diganti, info buat ganti barang mau nggak gitu? Ada yang bisa terhubungi, ada yang enggak, ada yang marah-marah. Gitu. Biasalah, Mas. Ya. Yang rewel biasanya yang malah beli yang murah-murah, yang beli mahal-mahal sih malah enggak. Iya sih. Iya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin, Bebeng? Kata Adel, Ricky siapa ya? Ini Pak, saya mau tanya. Ya, Adel. Ini saya lihat tentang pengambilan barang. Misal barang kita itu jumlahnya ada banyak, itu kan nanti ada beberapa rak. Sementara ini feedback kayaknya yang lain dikecilin dulu volumenya, atau pakai headset aja biar nggak feedback. Gabung dah. Ya, lanjut. Pengambilan barang ya, Pak. Kan di kita kan ada beberapa SKU yang stoknya banyak dan barang itu ada di beberapa rak. Ya, kalau kita kan selama ini mau ngambil barang, misal ada orderan salah satu produk, itu ngambilnya di rak yang terdekat sama picker. Nah, kalau misalnya kita ke depannya mau pakai sistem first in first out, last in last out, jadi biar lebih teratur gitu loh. Jadi si picker itu harus ngambil barang di rak yang ini gitu. Nah, apakah itu di Jubilio-nya itu bisa mengarahkan atau memberi bisa kebaca gitu kalau si picker itu barangnya harus ngambil di rak yang pertama ini dulu. Sebenarnya ini bisa ada dua ya, Mbak ya. Yang pertama dari sisi operasional dulu, dari SOP-nya. Yang kedua pakai batch number nanti di Jubilio. Nah, yang paling gampang sih dari operasional sebenarnya. Karena nggak perlu nambahin barcode batch number. Cuma yaitu nanti harus rajin Mbak orang gudangnya, mindahin raknya yang pertama masuk udah habis kan. Ya udah lanjut batch keduanya dipindahin ke rak itu, ke rak yang paling dekat terus itu, Mbak. Kayak gitu paling. Nah, di Jubilio sendiri udah ngarahkan, Mbak. Jadi udah ngarahkan. Kita logiknya kalau yang Vivo itu ya, kalau nggak pakai batch number atau nggak pakai penanda barang ini yang masuk pertama kedua, kita nggak bakal baca itu. Kita cuma bacanya rak terdekat. Gitu. Nah, tapi kalau dia pakai batch number, terus dia
kita tahu bisa tahu di rak ini masuknya yang di keberapa batch berapa gitu, kita tahu. Cuma itu nanti harus nempel lagi Mbak, barcode SKU-nya diganti pakai batch number, bukan pakai barcode SKU. Batch ya, urutan dia masuk itu. Jadi intinya adalah di Jubelio itu belum bisa FIFO, atau bisa dibilang kalau first in first out itu belum, tapi kita lebih ke FIFO, first expired first out. Jadi kalau memang ada kebutuhan kayak gitu, kita pasti ngarahinnya pakai menggunakan FIFO. Tapi kalau untuk FIFO ini ngebacanya dari tanggal dia masuk dan tanggal expired-nya. Jadi lebih ke FIFO untuk sekarang, Mbak. Oh, aku coba tanya, di gudangnya BSTEK memang udah berjalan ya untuk yang barang masuk, barang keluar itu? Belum, karena kan saat ini kan masih kayak rak terdekat, nah jadi misal ada di 3 rak, jadi itu kayak masih nisa-nisa gitu, di rak ini tinggal 3, di rak ini tinggal 4 pieces. Oh, berarti kendalanya? Nah itu kan jadi kurang rapi gitu untuk administrasi. Oh, kendalanya buat kontrol ya Mbak, kontrol stok di raknya ya? Lebih kayak kontrol stok di raknya sih itu kayaknya. Mungkin ya yang saya tahu. Itu nanti juga bisa ini sih Mbak, lebih kepantau misalnya. Mbaknya nanti bisa ngecek di masing-masing SKU gitu. Misalnya SKU ini itu dia ada di rak mana aja sih gitu. Ingin lihat. Nah kayak gini. Contoh kayak gini Mbak. Beserta jumlahnya juga. Nah kayak gini ya. Ya kan ada 3, 4, 7. Nah ini ya wes gabungin aja ke satu rak aja nih, nanggung sedikit-sedikit itu. Nah, nanti bisa ditransfer Mbak dari sini, rak ini ke sini gitu. Jadi satu nanti. Atau langsung misalnya dari R5, ini R1-nya kan paling deket ya. Transferin terus, ini dari sini ke sini. Transfer. Jadi kayak merge gitu Mas ya? Iya, nanti bakal jadi lebih gabung lagi, stok gabung itu. Jadi kan tipikal dari pakai Jubelio nanti kan tetap misalnya ngambilnya pasti diarahin ke sini dulu terus kan. Ya. Sampai ini benar-benar habis baru diarahin ke sini. Nah, tapi misalnya pengen biar lebih cepat aja ngambilnya biar nggak terlalu jauh raknya. Ya udah ini dari sini transfer ke sini paling. Itu. Ya nanti emang jadi Pak lebih harus sering mantau stok. Emang kerjanya orang gudang gitu. Pantau stok. Terima kasih. Oke. Yang lain? Halo Mas. Halo. Gini Mas, tadi kan yang udah dijelasin kan proses operasional ya dari ngambil dari keluar backlist sampai keluar penerimaan. Nah, tadi belum dijelaskan untuk inbound. Oh, inbound. Pertama, kedua kalau ada barang retur, nah itu gimana? Nah, terus yang ketiga, ini saya kira anak-anak mungkin udah ada bayangan ya secara teori, tapi secara praktek kan belum ada nih. Ada nggak video Mas, video tutorial di gudang gitu dari Jubelio? Jadi mungkin bisa memudahkan anak-anak di lapangan gitu. Kalau video real kita proses itu belum ada sih. Belum saat ini belum ada. Mungkin nanti paling pas di lokasi kan 3 hari ya. Kita mungkin maksimalkan di situ untuk proses ulang-ulang sampai paham. Oke, mungkin aku jelaskan dulu yang tadi tanyain untuk inbound sama retur ya. Yang retur dulu deh mungkin. Yang paling. Nah, untuk retur sebenarnya nanti sama ya, masih tetap cara prosesnya sama yang di sekarang berjalan di OMS ya. Terutama ketika ada retur dari marketplace, muncul notif di marketplace, di sini juga muncul notifnya di menu retur online. Nah, cuma sekarang di menu gudang juga bisa ngelihat returnya. Itu dari barang masuk. Nah, jadi nanti menu orang gudang tuh cuma dikit aja. Mungkin cuma gudang ini, cuma menu gudang ini. Jadi nanti ada ketika barang masuk tuh nanti ada beberapa sumbernya ya.
kayak pembelian, PO tadi, kan inbound. Barang inbound tuh sumbernya ada 3 di kita. Dari pembelian atau PO itu kan transfer, terus sama retur nanti, retur online atau retur yang manual. Nah, sini. Ya, ketika retur nanti kan masuk ke menu ini ya. Ada yang dari gudang atau yang di luar ini, retur online. Fungsinya juga sama. Nanti ketika returnya udah masuk, biasanya kan dicari tuh, nyocokin di sini kan. Retur ini dicari, ya. Oh ada nih, terus dibuka, oh masih bisa dijual barangnya. Ya. Kalau masih bisa dijual atau mau terima dulu, nanti baru dipisahnya di belakang, itu juga bisa. Jadi yang pertama, anggap aja nih barang masih bisa dijual. Ya tinggal terima, setuju ini. Tinggal centang, terus setujui. Setujuin itu. Dan nanti saya akan masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, nanti dari tugasnya picker atau yang orang yang biasa jadi picker, itu ada tugas juga untuk naruh barang. Di sini. Bisa di-assign lah, bisa di-assign. Dari barang-barang itu tadi, di-assign ke siapa, ya kan? Nah, retur penjualan ini. Dan ini dicentang, terus penempatan. Manual ini kan. Terus dicari tadi pickernya siapa. Ini masukin ya. Nah, nanti di device-nya dia bakal muncul notif buat naruh barang. Tuh. Ya, tinggal di put away, baru nanti ketika udah selesai di put away, stoknya baru nambah. Kalau yang di versi sekarang kan ketika ada retur online, ya, terus disetujui, stoknya juga langsung nambah kan. Nah, kalau yang di WMS ini ketika disetujui, itu stoknya masih belum nambah tuh. Ketika baru udah selesai penempatan sama pickernya, baru dia stoknya akan nambah. Itu. Nah, untuk inbound, prosesnya juga masih sama. Tetap ada dari PO, ya, atau dari transfer. Yang pertama, yang kedua ini dari PO ya. Mungkin nanti dari orang finance atau dari ini bikin PO, ya. Kita bikin PO, terus kita bikin PO, nanti dari menu orang gudang itu bakal dapat notifikasi kayak gini. Oh, ini harus ada ini nih. Nah, ketika PO-nya nanti udah nyampe, ya kan, dari orang gudang itu langsung klik terima. Saya di info, ya kan. Ada barang datang nih, PO berapa? Yang ini. Tinggal klik terima. Nah, kalau biasanya gimana? Ngecekin satu-satu, gitu satu-satu atau gimana? Di lokasi. Masih belum dilakuin ya kan, Den? Belum ya? Masih belum dilakuin, Pak. Soalnya kita kan nggak pakai PO ini. Ya, tapi stoknya harusnya update juga kan, Mas ya? Makanya itu retur online-nya jadi besar kan di kita. Kayaknya nggak diproses ya. Ya, nanti coba ini deh, nggak apa-apa. Nanti coba kita sesuaikan aja nanti. Kalau emang mau pakai. Kalau enggak nanti tetap adjustment. Kayaknya tetap pakai sih Mas, lebih enak. Kan ketahuan jadinya barangnya. Nah, nanti misalnya barcode-nya udah dari produksi, ya ini yang list di sini hapus semua aja. Kalau pengen teliti ya, hapus, nah. Tapi dari sini tadi kan dia ngikut juga ya Mas, apa asalnya dari mana itu sebenarnya bisa juga langsung, oh ini barang ini dengan database gudang yang ada di sekian muncul gitu kan. Kalau yang retur online tadi. Iya. Harusnya ditaruh di rak sekian kan gitu. Dia pernah baca sebelumnya dia ditempatin di mana? Baca juga kan. Oke, ini PO-nya kita terima, ya. Terus nanti misalnya banyak kan. Kalau pengen teliti ya dihapus. Kalau di barangnya udah ada barcode, scan di sini masuk satu barang kalau mau. Ini teliti, ketahuan barangnya masuk berapa, terus sampai selesai. Nah, terimanya berapa? Misalnya datang 20, sudah simpan. Nah, dia nggak serta-merta stoknya langsung naik. Dia masih kayak tadi sama kayak retur online, harus ditempatkan dulu.
Nah, tadi penerimaan tadi, ini kan PO5 ya. Ini ada barang masuk segini. Nah, ini tinggal di-assign ke siapa? Penempatan, panggil lagi siapa tadi yang pikernya. Udah, langsung nanti masuk ke device-nya dia buat ngelakuin penempatan barang kayak gini. Betul. Nanti kelihatan juga si orang ini kalau put away berapa lama sih butuh waktunya. Nanti kelihatan semua performance-nya. Ambil barang berapa lama, naruh barang berapa lama, penerimaan dari barang scan sampai ke sama. Anggapannya scan itu sampai sekalian QC lah, QC barang masuk. Kayak gitu. Itu butuh berapa lama, tapi kelihatan waktunya itu. Oke. Nah, selesai, baru stoknya baru naik. Ya, yang ketiga, yang terakhir pas di transfer. Nah, ketika ada transfer antar gudang, misalnya nanti kan gudangnya ada 2 ya. Nah, yang gudang lama, gudang baru itu. Nah, misalnya nanti ada transfer dari gudang lama, gudang baru, masuk kayak gini kan. Sama, tinggal terima. Nanti kan yang muncul tuh yang di sini. Yang di-assign aja ke dia. Misalnya akun dia cuma bisa lihat gudang 1 itu. Ya udah, dan di sini cuma kelihatan transfernya gudang 1 aja. Gudang 2, gudang 3, dan gudang lain nggak akan muncul di sini. Tinggal terima. Nah, materinya berapa? Mungkin dicek udah sama itu. Tinggal simpan. Udah sama kayak tadi. Tinggal lakuin penempatan sama kayak tadi. Di-assign ke siapa? Kayak gitu. Emang lebih panjang di sini prosesnya untuk gudang. Untuk fulfillment harusnya nggak terlalu banyak ini, nggak terlalu banyak penyesuaian lah. Di orang gudangnya emang nanti untuk yang ngurusin pickernya, proses transfer sama penerimaannya. Gitu. Lebih di sini, tapi yang lebih didetailkan itu. Berarti secara teknis, kalau secara teknis barang datang kita tempel stiker terus di scan gitu Mas. Bagaimana? Ya, itu juga boleh kita nggak apa-apa. Misalnya itu nanti lebih ke operationnya Bihastek mau kayak gimana sih. Yang penting nanti ketahuan ketika terima PO ini barang yang benar-benar masuk berapa itu aja. Oke. Mau scan atau enggak nanti ketahuan kan. Pasti kan kalau nempel kalian hitung ya. Gitu. Atau mungkin tempel dulu baru hitung. Nanti di sini berapa dapatnya itu baru diisi. Diterima. Berarti nanti nempelnya masih ya karena ini ya produknya assortment ya Bihastek. Dapat dari pabrik masih ini artikel iya WA itu Pak. Iya. Assortment ya, assortment. Ya. Berarti mungkin nanti orang gudangnya itu yang agak ini. Enaknya nggak perlu beli dia, tinggal ngambil, minta aja. Ya. Paling nanti lebih memang harus lebih disiplin di orang gudangnya itu. Oke. Ya jangan takut dulu. Sebenarnya nggak terlalu susah juga kalau udah ini dicoba itu, belum coba. Iya. Oke Mas. Baik. Berarti ini perlengkapan kita nanti dicek ya Dan ya, yang kurang apa saja. Baik Pak. Nah, mungkin nanti coba satu PC dulu buat di bagian packernya. Satu PC, satu scanner. Nah, nanti kalau emang udah sesuai, kurang nih buat speed nambahin baru nambah lagi. Atau diancar-ancar gitu alternatif pertama seperti apa gitu Pak Yahya. Alternatif kedua ketika sudah mulai lancar maka harus invest alat-alat apalagi gitu. Jadi langsung gitu loh Pak. Alternatif kedua ini, alternatif ketiga ini. Jadi kalau kemarin memang kita request yang VDN-nya 1 dulu untuk yang picker, yang banyak aktivitasnya kan mungkin picker ya Mas ya. Nanti pickernya, kemudian nanti proses untuk packer itu pakai tab. Itu tabnya sudah ada sih, tab sama scannernya sudah ada.
Maksud saya begini, ini kan targetnya sudah masuk ke Januari. Kalau ngejar puasa kan jangan dipikir pas puasanya saja. Januari sudah harus mulai gerak. Ya. Maka ketika percobaan ini kita coba itu kita trial hingga kapan nih Pak Yahya? Misalnya minggu depan kita lihat lagi seperti apa, atau 2 minggu baru ketara. Begitu 2 minggu ada perubahan, perlu ke alternatif kedua nambah alat. Nah ini kan inline sama rencana kita untuk nambah manpower gitu loh. Sekalian, maksud saya takutnya pengadaannya cukup makan waktu nanti. Iya, kalau tool yang untuk ini yang belum datang tinggal PDA sama PC saja sih. Jadi kalau printer thermal kemarin kita udah datang sih, yang belum anunya apa namanya kertasnya. Ini kalau lama kita beli sendiri aja. Kemarin sarannya berapa Mas yang ada di produk 8x5 ya? Produk kalau pengen ada nama 8x5, tapi kalau nggak ada nama 5x2 atau 3 itu cukup. 5x2 atau 5x3. Order berapa Den? 5x3 ya? Enggak apa-apa. Iya Pak, 5x3. Dua line kanan kiri. Dua line kanan kiri. Udah datang? Masih belum Pak. Aduh, ya wis. Ini penting soalnya. Ya. Oke Mas, gini jadi supaya lebih cepat hari ini nanti kita kirimin untuk rancangan QR code-nya. Kemudian yang template yang Excel tadi untuk lokasi dan barang itu diselesaikan juga. Kalau bisa maksimal hari ini sore udah dikirim juga ke tim Jubileo. Setelah itu nanti kita semoga minggu depan sudah bisa mulai generate QR code. Tempel Mas. Nah, iya, mulai generate sama nempelin itu ya. Kalau thermal ternyata lebih cepat tuh. Lebih cepat untuk ini. Kayak gitu sih Pak, nanti percepatannya. Sembari PDA apa dan sebagainya datang. Kapan rencana datang? Nah ini, datang tadi suruh ngecek lagi. Datangin. Ya coba dikejar ya. Ditargetkan harus kapan, minggu ini atau besok atau Sabtu atau Senin gitu. Ya. Bedanya satu dulu Mas. Nanti kalau baru kayaknya nanti yang paling banyak itu yang bagian kedua untuk pengiriman Mas ya. Yang lebih banyak aktivitasnya tadi. Pengiriman itu malah satu orang cukup. Malah satu cukup ya? Iya. Satu PC atau satu tablet itu cukup buat bikin pengiriman. Yang agak ribet banyak dan butuh sensitivitas picker aja ya? Picker ya itu. Picker karena agak pasti butuh penyesuaian banget Mas itu Mas. Yang tadinya cuma nggak cek nyambil, mereka harus scan ini. Ya scan 2 kali kan satu barang. Lokasi sama ini. Oh enggak, lokasinya sekali. Misalnya dia ambilnya banyak itu ya. Misalnya ambilnya banyak 10 atau 20. Scan rack-nya sekali, kuantitinya berapa? Oh, scan rack-nya atau di produknya? Nah, scan rack-nya, ya kan scan rack dia ngambil misalnya di rack 1 ya. Terus scan rack 1 tak ambilnya SKUA 20 kan. Ya udah langsung scan rack-nya, terus scan SKU-nya, terus isi kuantitinya berapa? Atau scan satu-satu barangnya? Iya, masalahnya kan ini sekali order kadang ada 2-3 barang Mas yang lokasi rack-nya beda sama ininya beda, barangnya beda. Jadi kan anggap aja satu produk dia scan-nya 2 kali, scan rack sama scan barang. Itu yang mungkin butuh lebih sensitif gitu loh, maka itu harus beda ya. Dan QR code aja udah apa namanya? QR code lebih mudah ya? Iya, lebih cepat di scan daripada batang. Oke. Jadi kalau dengan QR code dan nama barang, sarannya adalah 53 atau 8? Kalau yang di barang pengen ada namanya ya 53 cukup. Nanti paling agak kecil namanya. Nggak apa-apa, asal ada. Sementara penyesuaian, maksud saya ini kan istilahnya masih dalam penyesuaian. In case suatu saat nanti kita udah cukup ya udah namanya bisa kita hilangkan gitu, sudah terbiasa gitu. Oke. Itu sih kita kejar. Ada pertanyaan lagi? Mas mau menanyakan buat yang harga coret itu kalau saya pakai SKU lama apa Jubileo sudah bisa ya Mas ya? Harga coret? Nyeting harga coret maksudnya Mas? Iya, menyeting harga coret. Ke marketplace-nya ya? Iya.
Bisa ya, asalkan ini yang tadi. Misalnya mau ke Shopee, nah untuk SKU mana itu kan. Begini kan. Ini misalnya jadi diskon. Potongannya 500. Salah ini. Potongannya 500 berarti 2000 sini. 2000. Ini. Nah, ini bisa ketika update dari sini bisa bikin baru untuk SKU ini. Tapi untuk misalnya sebelumnya SKU ini udah jalan, terus pengen diedit gitu ya, harga coretnya itu tetap dari marketplace-nya. Nangkap nama. Jadi coret pertama kali aja ya? Iya, jadi kayak bikin baru itu bisa. Tapi kalau udah jalan atau pengen edit itu harus dari marketplace-nya. Meskipun coretnya di sana udah berakhir, Mas ya? Nah, kalau udah berakhir kan pasti di Shopee langsung mati ya. Nah, cuma bisa diduplikasi kan kalau di Shopee-nya itu kan. Betul. Nah, kalau di beliau harus nggak bisa duplikasi, belum bisa duplikasi. Contoh mana ya promosi sekali. Gini kan. Nah, kayak udah mati kan tinggal duplikat ya untuk produk yang sama. Ya kan. Nah, kalau di beliau terus bikin baru promonya, bikin baru lagi untuk channel mana, tanggal mulainya kapan, berakhirnya kapan ya itu. Terus SKU-nya apa aja. Mas, kalau gimana? Ya Mbak. Iya, kalau misalnya yang di Shopee ini kan dicoret dari Jubelio itu berarti tampilannya di Shopee nanti dia langsung ada grupnya gitu kan Mas? Kan kalau Shopee mau bikin promo kan dibikin grup dulu gitu. Nah kalau misalnya dari Jubelio, kalau dari Jubelio itu nanti ngesetnya langsung ada kategorinya atau gimana Mas? Dia nggak per kategori sih, langsung kayak gini Mbak. Langsung jadi gini. Bisa pas aku mau contohnya ya. Iya per grup. Nah, di sini namanya apa gitu kan. Iya. Terus nanti dia misalnya promo 1 isinya produk ABC gitu kan. Bikin lagi promo 2 produknya EFG gitu. Ya, kayak gitu sama Mbak. Nanti yang diisi di sini apa, nanti juga diisi apa. Nanti yang munculnya kayak gitu, satu nama promo itu isinya SKU apa aja gitu. Misalnya di sini bikin promo 1 dari sini ya. SKU-nya ABCDE, ABCD. Nanti di sini juga sama promo 1 munculnya ABCD gitu. Ini promo 3 gini, munculnya SKU ABCD gitu. Biasanya kalau dari Destek bikin promo kayak gimana? Iya, dibikin grup gini sih Mas di Shopee gitu. Oke. Berarti ini kalau cuma kata juga bisa. Iya, cuman kan kalau pakai SKU lama kan nyetingnya satu-satu ya Mas ya gitu. SKU lama tuh, sebentar aku coba ke yang ini ya. Sini barang promosi ya. Oke, udah berakhir. Maksudnya satu-satu kayak gini, Mbak? Per variannya? Iya. Oh iya, kalau juga ya per varian. Tapi nanti kalau pengen import bisa Mbak. Jadi nanti di list dulu yang mau dipromo apa. Nanti tinggal diisi di Excel-nya, nanti masuk ke sini langsung muncul. Ini semua. Itu SKU lama maupun SKU baru Mas ya? Bentar, SKU lama, SKU baru itu gimana ya Mas? Ya, maksudnya tadi kayaknya mungkin kendalanya adalah kalau sudah pernah dicoret sebelumnya, itu artinya sampai dia berakhir gitu loh Mas. Oh. Itu kan masih bisa lagi dipakai promo coret ini. Masih terus Mas. Masih bisa. Masih. Ya. Kalau misalnya gini Mas, misal di tanggal 1 Desember tuh SKU baru misalnya ABC itu sudah saya coret. Nah, nanti di tanggal 15 tuh diskonnya mau saya naikin, mau saya turunin. Nah, itu tuh bisa langsung dari Jubelio nggak, Mas? Ngedit ya kan? Iya, ngeditnya. Ngeditnya tetap dari marketplace ya. Jadi cuma buat baru aja, cuma buat promo baru aja. Nanti kalau yang berubah
nominalnya apapun tetap dari sini. Kita belum bisa ngedit atau rubah harga di storage-nya itu yang udah berjalan. Mungkin gini, boleh dianggap Mbak, kalau untuk saat ini relate ke promo, ini promo only ya, either itu dari harga coret dari BHS Tax mau ke marketplace, atau mungkin dari sisi campaign-campaign yang mau dijalankan ikut campaign A, B, C yang ada di marketplace dan lain sebagainya. Mungkin saya boleh info bahwa tidak bisa di-manage dari Jubelio. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin kalau misalnya cuma kita nge-push doang, seperti yang tadi Deki sampaikan, itu bisa ya. Akan tetapi kalau untuk memanage, merubah, dan lain sebagainya, itu dari marketplace untuk saat. Makanya sekarang kita informasikan untuk promo dan campaign lain sebagainya, itu kita masih di-manage secara manually dari marketplace-nya masing-masing. Kenapa? Karena begini, setiap campaign, setiap promo, itu memang memiliki dengan berbagai macam marketplace memiliki term and condition yang berbeda-beda. Mungkin di minggu ini kita udah melakukan fixing nih di Tokopedia. Belum tentu nanti di skema promo mereka di Tokopedia di minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi itu masih sama. Jadi akan ada terus kemungkinan gagal. Itulah kenapa saya rekomendasikan untuk masalah promo dan campaign di manage dari marketplace masing-masing gitu, Mbak. Terima kasih, Mas. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Cukup? Oke Mas, mungkin untuk yang hari ini kita langsung tadi ya, saya simpulkan yang harus dikerjakan adalah pemindahan rak. Setelah itu nanti generate barcode, kami coba ke booth dan hitung nanti kira-kira berapa waktu penyelesaiannya, itu selesai. Nah ini kita harap di Januari sudah bisa kunjungan lagi ke sini Mas Rio, Mas Deki. Oke, itu nanti bakal diinfo sama Pak. Boleh. Boleh, sangat-sangat boleh. Nanti kita mungkin koordinasi aja ya, Pak ya. Iya, seperti kemarin ya. Betul. Nah, kalau implementasi kan agak panjang ya. Mungkin bisa kita untuk awal ya, Pak ya, kita akan provide 3 hari dulu di gudang. Dan kalau memang nanti ternyata dibutuhkan nih untuk extend, misalnya di 3 hari tersebut masih ada outstanding issue atau mungkin masih ada hal-hal yang dari sisi transisi belum firm dari sisi operasional misalnya, nah itu nanti kita bisa bicarakan lagi dan kita lihat mungkin di hari keduanya apakah di hari 3 ini akan sudah firm atau mungkin harus ada beberapa hal yang mungkin harus di adjust lagi atau yang lain sebagainya gitu. Oke, ya. Harapannya semoga sih lebih cepat Mas dari yang kita rencanakan. Yes. Karena nanti Ramadan, udah ketar-ketir saya nih nyiapin barang segala macam. Pastinya dari sisi strategi implementasinya akan kami bisa dibilang akan kami desain semaksimal mungkin agar selama 3 hari tersebut itu tidak perlu extend dan semua hal-hal yang mengenai knowledge di modul WMS kita udah benar-benar terdeliver dan bisa diserap di operasionalnya. Oke, dari saya mungkin itu. Nah, Ikal mungkin ada tambahan? Saya pikir ini tadi lah, mungkin lebih ke tim kita ya, nanti koordinasi dengan Pak Rio sama Pak Ramanya ini kita lihat sampai ada periode waktu gitu loh Pak ya, minggu depan atau 2 minggu lagi dengan cara ini seperti apa progresnya gitu loh. Dari situ karena gini Pak Rio kan sudah saya kasih tahu juga waktu ke sini ya, karena momennya itu kan
bagaimanapun puasa. Nah, kalau puasa ini nggak bisa dikejar jualan puasa. Maksud saya itu sudah mulai Januari gitu. Yes. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah ya mereview ini nanti 2 minggu lagi kah? Nanti mungkin kita akhir Desember barangkali bisa seperti apa. Nanti dari situ alternatif apa yang harus kita buat gitu loh. Betul. Tambahan ini, tambahan itu, tambahan ini untuk mengusung target gitu loh. Karena kasihan juga tadi kan diingetin Pak Rama agak rebek nih untuk awal-awal, tapi yang direpotin operasional, tapi kan harusnya yang lain menggunakan kok. Maksud saya company lain menggunakan kan harusnya itu sudah teruji gitu loh. Betul sekali. Setuju ya Pak Haikal mengenai hal tersebut. Jadi itulah kenapa nanti ketika kita datang ke lokasi untuk implementasi di BAS-Tech, kita akan lihat nih dari sisi speed operasional dan mungkin kalau misalnya memang in average let's say 200 order itu hanya bisa selesai dalam 2 jam dan lain sebagainya, hal-hal tersebut akan kita jadikan data dan nanti kita akan compare nih di projection atau mungkin di experience yang di bulan puasa sebelumnya ada berapa banyak order yang masuk ya kan. Nah, dari data tersebutlah nanti saya dan tim akan buatkan rekomendasi ketika di bulan puasa nanti harus berapa, misalnya berapa penambahan picker berapa banyak, penambahan PC mungkin jika memang dibutuhkan atau device dan hal-hal yang mendukung operasional gitu. Betul Pak, betul sekali. Terima kasih. Itu yang penting Mas. Jadi jangan sampai nanti gagap di tengah jalan. Betul. Karena momennya 2022 itu ya cuman 3 bulan awal itu Pak. Iya. Kalau puasa ya kita bisa lihat data kalau sudah masuk 2 minggu atau minggu-minggu terakhir puasa juga peak-nya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada jangan sampai order yang kemarin berapa itu Pak Yahya 300 juta itu kan eman. 300 juta per store. Nah, itu kan baru kemarin. Nah, kalau sekarang masa kalau targetnya tinggi berarti target gagalnya harus 500 juta. Masa ya target gagalnya harus turun bukan harus naik. Betul. Suruh ganti ratang aja Pak yang pastinya Pak, pastinya. Baik. Oke Mas Rio, Mas Deki, Pak Ekal semuanya terima kasih. Langsung kita action plan habis ini. Nanti kita sambung. Kalau tanya-tanya yang lainnya langsung di grup juga boleh ya, teman-teman. Siap, boleh, sangat boleh. Mohon maaf ada ngerepoti sedikit. Nggak apa-apa Pak, tidak masalah. Itu tugas kami. Kita main-main lagi nanti ke Gresik ya. Siap. Terima kasih Pak. Baru. Ya. Oke, terima kasih Mas. Saya cukupkan dulu begitu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mas Nur dan semuanya, Pak Haikal. Terima kasih.